Selamat pagi, apa kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat. Walaupun kita belum bisa bertemu karena COVID-19, kita tetap berdoa supaya COVID-19 ini bisa berlalu sehingga kita bisa bertemu. Dan tetap kita harus menjaga protokol kesehatan kita ya, supaya kita menjaga diri kita dan menjaga orang-orang sekitar kita. Baik, kita akan mulai sekolah minggu kita. Kita akan masuk pelajaran 11, Hari Tuhan, Rahasia Tuhan. Apakah itu? Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau terus pimpin kami sampai saat ini. Tuhan, tolong kami semua, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, biar Tuhan memberi kekuatan, memberi hikmat untuk menjalani kehidupan ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menolong kami. Berkati kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari Tuhan, Rahasia Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-11, demikian bunyinya. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu ditulis kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah anak-anak malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangun kamu seperti yang memang kamu lakukan. Hari Tuhan, Rahasia Tuhan. Kita belajar ini supaya kita mempersiapkan diri kita, dan kita juga mengetahui bahwa hari Tuhan tidak ada satu orang pun bisa meramalkannya. Jadi jika ada seseorang yang meramalkan, misalkan tahun 2022 Tuhan Yesus akan datang, jangan percaya, karena tidak ada seorang pun di dunia ini mengetahui akan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Hari Tuhan merupakan hari penghakiman Tuhan di akhir zaman, menunjukkan sikap Tuhan atas segala tindakan dosa yang sudah berlangsung selama ini. Penghukuman Tuhan adalah penghukuman yang dahsyat ketika segala sesuatu dunia digoncangkan dengan kemusnahan. Tujuan Tuhan datang kedua kali adalah untuk mengadili semua orang di dunia ini, baik yang sudah mati atau yang masih hidup. Tuhan minta pertanggungjawaban kita. Tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu akan kita pertanggungjawabkan pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Pengadilan Kristus itu memberikan pertanggungjawaban atas pikiran-pikiran, kata-kata, dan perbuatan untuk menerima sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat saat hidup di dalam tubuh, baik yang benar maupun yang jahat. Kita akan pertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan, baik yang benar ataupun yang jahat. Seluruh bumi akan merasakan kedahsyatan dari hari kemurkaan Tuhan. Tidak ada satupun yang akan terluput dari hari kemurkaan Tuhan. Tidak ada satu orang pun.
Dan juga apapun yang kita miliki, kekayaan, kekuasaan, kekuatan, itu tidak dapat meluputkan kita dari dahsyatnya kedatangan Tuhan. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga. Gambaran hari Tuhan. Di sini Paulus ada 3 gambaran yang diberikan tentang hari Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 di sini disebutkan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Digambarkan yang pertama seperti pencuri pada malam hari. Seperti kita ketahui kalau pencuri itu datangnya diam-diam. Tidak pernah mengetuk pintu dulu, permisi dulu, saya mau mencuri. Tidak ya, pasti pencuri itu datang secara diam-diam. Bagi mereka yang tidak percaya dan hidup di dalam dosa, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Gambaran yang kedua tentang hari Tuhan yaitu seperti wanita mengandung yang berjuang menghadap persalinan. Pada ayat ketiga di sini disebutkan, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Proses persalinan ini adalah proses yang kesakitan yang luar biasa. Pernah saya alami, yaitu memang kesakitan yang luar biasa. Perjuangan antara hidup dan mati. Proses persalinan tidak bisa kita prediksi kapan terjadi atau kapan persalinan itu akan terjadi. Kondisi inilah yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan bagaimana proses kedatangan Tuhan Yesus dengan tiba-tiba dan tidak disangka-sangka. Dan yang ketiga, gambaran tentang kedatangan Tuhan Yesus yaitu giliran jaga malam. Bagi seorang prajurit yang ada dalam suatu kesatuan militer, tentu akan menerima saat di mana ia harus berjaga dan mengawasi pada malam hari. Giliran jaga malam ini membuat seorang prajurit tidak boleh lengah, tidak boleh tertidur, harus berjaga-jaga dan bersiap-siap. Itulah kondisi atau keadaan saat kedatangan Tuhan Yesus, di mana kita harus berjaga-jaga, di mana kita harus bersiap-siap pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Bagaimana sikap orang-orang percaya pada saat menghadapi hari Tuhan? Orang percaya yang telah menerima Kristus Yesus akan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sikap orang Kristen yang benar dalam menyambut Tuhan Yesus yaitu pertama, mendengar dan menerima firman Tuhan. Yang kedua, mengikuti dan melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, bertobat. Kita tidak hanya menerima dan mendengarkan firman Tuhan saja. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus melakukan firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus bertobat. Bertobat artinya berhenti dari tingkah laku kita yang jahat, berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa kita. Sehingga bila kita tidak berjaga-jaga, maka kita juga akan dihukum. Jangan sampai kita menerima penghukuman karena kita tidak berjaga-jaga. Dan ada dampak pada saat kita mengabaikan hari Tuhan. Mungkin saat ini banyak orang yang mengabaikan akan datangnya hari Tuhan Yesus kedua kali. Itu sebabnya banyak orang yang banyak melakukan dosa, tidak sadar akan dirinya. Itu sebabnya akan ada dampak jika kita mengabaikan hari Tuhan. Yang pertama, murka Allah atas dirinya. Murka Allah adalah kemarahan dan hukuman Allah. Jangan sampai murka Allah datang atas diri kita karena ketidaksiapan kita. Yang kedua, kebinasaan kekal. Seperti sekolah minggu, pelajaran minggu kemarin, bila kita tidak bersiap-siap atau berjaga-jaga, kita akan masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Jangan sampai kita masuk ke dalam kebinasaan yang kekal karena
ketidaksiapan kita. Dan yang ketiga, penghakiman yang mutlak. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 yang memberitahukan kita, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik maupun jahat. Ya, penghakiman yang mutlak, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, baik yang baik atau yang jahat. Itu akan kita perhadapkan di tahta pengadilan Kristus. Yang baik akan mendapatkan upah, dan yang jahat pun akan mendapatkan penghukuman. Kesimpulannya adalah hari Tuhan merupakan rahasia Allah Bapa. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang bisa meramalkan hari Tuhan. Namun Allah menggambarkannya sebagai pencuri di waktu malam, kesakitan persalinan bagi wanita yang mengandung, dan laksana giliran jaga malam bagi prajurit. Orang percaya perlu berjaga-jaga dan mengenakan perlengkapan senjata rohani secara lengkap. Apa saja senjata rohani secara lengkap? Tentunya kita harus berdoa, membaca firman Tuhan, dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kita. Mulai saat ini, setiap orang percaya harus senantiasa berjaga-jaga dalam segala keadaan, mengenakan perlengkapan senjata Allah secara lengkap, mulai pada saat ia percaya dan menerima Yesus dalam proses kelahiran baru. Itu yang harus kita lakukan sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan ayat hafalannya yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 5-6. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jangan sampai kita tidur seperti orang lain. Kita harus berjaga-jaga dan sadar. Sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, Tuhan Yesus menyambut kita dan membawa kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini, di mana hari Tuhan adalah rahasia. Hanya Engkau yang mengetahuinya, hanya Allah Bapa yang mengetahuinya kapan Engkau datang kedua kali. Namun itu mempersiapkan kami untuk menyambut Engkau Tuhan, berjaga-jaga dan sadar, terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, melakukan apa yang benar seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati murid-murid sekolah minggu GBI Blok Kupat, mulai dari kelas kecil sampai kelas dewasa. Tuhan terus memberkati, menjaga iman mereka, menjaga iman percaya mereka, sehingga pada saat Engkau datang kedua kali, Engkau pun menyambut kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh kasih. Amin. Amin. Terima kasih, kita akan bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.